FSI ataupun Federasi Santri Indonesia. Takbir. Kepada yang sudah berkenan, al-waktu wal makan, falyatafadhal bil hamd. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي للصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد، para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para buya, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar sahibul haul almarhum wal maghfur lah Abuya Kiai Haji Bustami bin Abuya Jasuta, hadir di tengah-tengah kita bersama kita putra-putra beliau Kiai Haji Lili Fudali, Kiai Haji Nafis Imran, semuanya keluarga besar Cisantri tidak dapat saya sebutkan satu persatu, anak, cucu, mantu, santri, dewan guru yang ada di pondok pesantren Cisantri kita doakan mudah-mudahan semua keluarga besar Cisantri Allah kasih panjang umur, sehat wal afiyah, dijaga zahir batinnya, diistiqamahkan langkah kakinya, dimenangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan kami sampaikan pada segenap alim ulama yang hadir bersama kita, hadir di sini. Ketua Majelis Syuro DPD Front Persaudaraan Islam Banten, yaitu Kiai Haji Ucuk Hafid. Hadir juga di sini bersama saya, kawan saya saat menuntut ilmu di Hadramaut, Al Habib Idrus bin Yahya dari Serang, Banten. Semuanya para habaib, para asatid, para kiai tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Begitu juga aparatur pemerintahan baik sipil ataupun militer yang ikut andil mencintai ulama dan hadir di tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan semua habaib, ulama, asatid, kiai Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada siang hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah mudah-mudahan barakahnya sahibul haul. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang ini kita sama-sama hadir berkumpul, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka menghadiri haul seorang kekasih Allah, salah satu pewarisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diantara Syekhul Masyaikh ulama Banten yang ada saat ini, yaitu Abuya Hadratus Syekh Kiai Haji Bustami bin Abuya Jasuta. Sebelum mulai kita ngambil berkah, mengirimkan Fatihah ila ruh
Hadratus Syekh Kiai Haji Bustami bin Abu Yahya Suta, ala anna Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatihi fil jannah. Amin. Wa yataghashahu bir rahmah wal maghfirah. Amin. Wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara, alhamdulillah saat ini kita merayakan haul yang ke-18 ya. Ke-18 dari Abuya Cisantri. Wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi fa ajsaduhum qabla al-quburi qubur. Andai kata ada orang yang bodoh, meskipun kaya, meskipun punya jabatan tinggi, meskipun punya pengaruh besar, anak buah banyak, tapi wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi. Tapi orang yang bodoh telah mati sebelum dia mati, saudara. Ajsaduhum qabla al-quburi quburu, jasad-jasad mereka adalah kuburan untuk mereka sebelum mereka dikuburkan di tanah, saudara. Tapi beda dengan orang alim. Abuya Cisantri 18 tahun telah meninggal dunia, tapi namanya tetap harum, bahkan semakin harum. Manfaatnya semakin luas, barokahnya semakin nampak, murid-muridnya semakin luar biasa. Saudara, kenapa demikian? Sesuai dengan syair yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, fafuz bil ilmi ta'ish hayyan bihi abada, an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Fafuz bil ilmi, beruntunglah dengan ilmu, ta'ish hayyan bihi abada, dengan ilmu kau akan hidup abadi. An-nasu mauta, manusia akan mati, orang kaya akan mati, pejabat akan mati, saudara. Berapa banyak yang dulunya presiden, yang dulunya pejabat, yang dulunya bupati, yang dulunya wali kota, setelah mati tidak ada lagi yang mengenangnya, saudara. Hampir tidak ada yang mengirimkan Fatihah kepadanya, tidak ada yang bertabarruk kepadanya, saudara. Tapi wahlul ilmi ahya'u, orang ahli ilmu, orang soleh, ahli ma'rifat, makin meninggal dunia, makin lama, makin banyak yang bertabarruk padanya, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa demikian, saudara? Karena mereka ahya, mereka hidup. Jasadnya saja yang mati ibadah Allah, akan tetapi namanya tetap hidup, jasanya tetap hidup, ilmunya tetap hidup. Mereka berbakti kepada Allah selama hidupnya. Allahul Baqi, Allah yang maha kekal. Akhirnya nama mereka dibuat terus kekal, dikenang di tengah umat. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah 18 tahun lalu beliau telah wafat, tapi hari ini ribuan orang berkumpul untuk beliau, saudara. Beliau bukan hanya alim, tapi beliau goyur. Saya mendengar sekelumit daripada sejarah beliau, dari sebagian santri-santri beliau, dari sebagian murid-murid beliau, bahwasanya Abuya Cisantri bukan hanya alim, bukan hanya ahli kitab, bukan hanya ahli memaknai kitab, bukan hanya ahli daripada ilmu alat, saudara. Tapi beliau juga goyur. Beliau punya kecemburuan terhadap agama. Hidupnya dipakai buat perjuangkan agama Allah, hidupnya dipakai buat perjuangkan agama Rasulullah, hidupnya dipakai untuk menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan alhamdulillah saya bangga sifat itu saat ini dilanjutkan oleh banyak murid beliau, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya luar biasa saya jadi teringat, saudara, kalau melihat sosok Abuya Bustami, bagaimana riwayat hidup beliau, bagaimana keberanian beliau, bagaimana ketegasan beliau, saudara.
Saya jadi teringat Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki, Syekhu Masyayikhina, guru dari guru-guru kami. Beliau adalah di antara salah satu guru dari Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan beliau segera dibebaskan oleh Allah insyaallah. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki di antara salah satu karangannya, saudara, beliau punya 70 lebih kitab. Di antara salah satu karangan beliau ada satu risalah singkat, padat, tapi maknanya begitu dalam dan dibutuhkan oleh umat, khususnya para dai dan santri, saudara. Judul risalahnya Al-Qudwatul Hasanah fi manhajid da'wati ilallah. Al-Qudwatul Hasanah, suri tauladan yang baik di dalam metode berdakwah kepada Allah Subhanahu. Di dalam risalah ini beliau panjang lebar menjelaskan bagaimana pentingnya kita meniru Rasulullah dalam perjuangan dakwah kita. Dakwah di sini maknanya luas, nggak hanya ceramah di mimbar. Ada juga dakwah yang di jalan-jalan menasihati orang satu per orang. Ada juga yang dakwah di pesantren dengan mengajarkan kitabnya, mendidik santrinya. Ada juga yang dakwah di berbagai pos-pos dakwah lainnya. Intinya, dimanapun dakwahnya, dimanapun perannya, panutannya adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, di antara yang beliau sampaikan di kitab tersebut, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fid dharain amin. Wa min ahammi asbab tahiyati ad-da'wati ila Allah at-tarbiyatul 'amaliyatu li ikhrajil 'alim ad-da'il ghuyuri. At-tarbiyatul 'amaliyatu li ikhrajil 'alim ad-da'il ghuyuri. لأن العلم بلا غيرة جامد لا شرور فيه ولا إحساس كما أن الغيرة وحدها لا تصلح للقيادة والريادة والإرشاد فلا ينبغي أن نقع بين ذلك فنضيع بين عالم بلا غيرة ولا اهتمام بحرمات الله أو جاهل غيور لا علم عنده يضل المسلمين أو كما قال. Saudara, saya teringat dengan ungkapan Abuya Sayyid Muhammad ketika melihat biografi hidup Abuya santri dan santri-santri beliau yang saat ini berkiprah, saudara. Kata Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, wa min ahammi asbabit tahiyati da'wati ilallah, di antara sebab yang paling penting di dalam mempersiapkan dakwah kepada Allah Subhanahu. Karena dakwah kepada Allah ini tujuan, saudara, betul? Apapun wadahnya, apapun pesantrennya, apapun madrasahnya, apapun ormas Islamnya, tujuannya satu, saudara. Bukan untuk ngajak manusia kepada sesama manusia, bukan untuk ngajak manusia untuk fanatisme ormas, bukan untuk ngajak manusia supaya saudara taati kepada golongan, tapi satu tujuannya mengajak manusia kepada Allah Subhanahu. Pesantren, madrasah, ormas dan lain sebagainya hanya perantara, saudara, betul? Hanya wasilah. Apa maksudnya? Tujuannya jangan pernah goyang, jangan pernah bergeser, jangan pernah berubah. Tujuannya mengajak orang kepada Allah, mengajak makhluk kepada Khalik, mengajak hamba kepada Rabbnya Allah Subhanahu. Di antara yang paling penting persiapan untuk dakwah apa, saudara? Ini pesantren-pesantren mesti tahu, karena sekarang banyak yang nggak melakukan ini, saudara. Ini di antara yang paling penting. Kata beliau, at-tarbiyatul amaliyatu li ikhrajil alimid da'i al-ghuyur. Pendidikan yang bersifat praktek, ikhraj, untuk mencetak al-alimid da'i al-ghuyur. Yang pertama yang harus dicetak adalah alim. Yang pertama apa? Kurang kompak, kurang semangat. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Alim, berilmu, saudara. Karena ilmu itu tingkatan pertama untuk sampai kepada Allah. Imam Al-Ghazali Minhajul Abidin menyebutkan aqabat, rintangan-rintangan, tangga-tangga untuk sampai kepada Allah. Tangga pertama adalah ilmu. Tanpa ilmu mustahil
Kira-kira jelas atau tidak? Nanti akan kita jelaskan panjang lebar saudara, kenapa ilmu begitu penting bagi seorang dai yang ingin berkiprah mengajak manusia ke jalan Allah saudara. Tapi alim saja nggak cukup, harus ada sifat yang kedua, dai. Dia mengajak orang. Ilmunya nggak hanya dipakai buat sendiri, ilmunya nggak hanya disimpan pribadi, tapi ilmunya diajak untuk digunakan untuk mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu. Karena orang kalau alim tapi ilmunya disembunyikan, ilmunya ditutup, ketika butuh tidak dikeluarkan. Apa kata Nabi saudara? Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah birijami minan nar. Kata Rasulullah, siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, ditanya tentang ilmu Pak Bu, nggak harus ada orang yang datang bawa pertanyaan, nggak harus seperti itu. Itu secara makna lahirnya, tapi secara makna batinnya bisa saja ketika dia berilmu, hidup di masyarakat, di sekitar masyarakat terjadi sebuah fenomena, terjadi sebuah kemungkaran saudara, dia wajib untuk menjelaskan. Lisan halil mujtama, lisan halnya masyarakat itu seolah-olah bertanya kepada dia, apa hukumnya masalah ini, apa hukumnya problem ini, bagaimana syariat Allah mengatur ini. Manakala dia diam, dia bungkam, artinya dia sembunyikan ilmunya saudara. Betul. Apa balasannya kata Nabi? Uljima yaumal qiyamah birijami minan nar. Orang menyembunyikan ilmunya, coba-coba disembunyikan ilmunya ketika dibutuhkan saudara, dicambuk oleh Allah di yaumil qiyamah dengan cambukan dari neraka saudara. Alhamdulillah, men. Makanya alim saja tidak cukup, tapi alim harus dibarengi dengan dai. Sekali lagi, dai nggak harus di mimbar. Dai itu bisa jadi ustadz ngajar, bisa jadi guru ngajar di madrasah. Dai itu dengan berbagai pos-posnya, yang penting ilmunya dipakai buat ngajak orang kepada Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak sampai sini? Tapi alim dai saja nggak cukup. Ada yang ketiga tambahannya, al-ghayur. Ghayur itu sifat mubalaghah dari ghairah. Ghairah, ada kecemburuan terhadap agama. Kalau agamanya direndahkan, hatinya nggak terima saudara. Kalau agamanya dihina, hatinya nggak terima. Pikirannya mikirkan bagaimana memperjuangkan agama Allah, otaknya mikirkan bagaimana umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ghayur. Kenapa seorang alim dai harus ghayur? Karena kalau tidak punya kecemburuan terhadap agama, ujung-ujungnya ilmunya hanya dipakai untuk mencari dunia saudara. Betul. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sadayana parantos nartos. Alhamdulillah. Kalau begitu saya mau tanya, tadi idealnya pesantren, madrasah, majelis taklim mencetak yang seperti apa? Yang pertama syaratnya harus apa? Orang kompak. Yang pertama syaratnya apa? Alim. Yang kedua syaratnya apa? Dai. Yang ketiga syaratnya apa? Ghayur, punya kecemburuan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus alim dan ghayur? Abu Yazid Muhammad menjelaskan alasannya setelah itu. Tapi sebelum saya lanjutkan, ini udah jam 12 kurang 20 menit. Hawa sudah panas. Jamaah banyak yang lapar. Kira-kira lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Itu kesian panas-panasan udah mau kelenger itu. Lanjut. Masih semangat? Lanjut terus. Betul. Sebelum saya lanjutkan, saya mau dengar Pandeglang semangatnya semua, angkat tangannya. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sudah. Beliau setelah menjelaskan bahwasanya idealnya orang yang alim, dai dan ghayur, setelah itu beliau menjelaskan alasannya saudara. Kenapa demikian? Kata beliau, li'annal ilma bila ghairah jamidun la syurura fihi wa la ihsas. Kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, karena kalau orang berilmu tapi nggak punya ghairah, ilmunya punya, ngajinya hebat, fikihnya hatam, dari yang paling kecil mulai Safinatus Shalah, lanjut Safinatun Najah, lanjut Matan Ghayah Takrib,
lanjut Fathul Qarib selesai lanjut Zubat selesai lanjut Umdatus Salik selesai lanjut Fathul Mu'in selesai lanjut Fathul Wahab selesai lanjut Syarah Mahalli. Hatam fikihnya, belum lagi hadisnya, belum lagi nahunya, mulai dari Jurumiyah sampai Imriti, Mulhatul I'rab, Qatul Nada, Alfiyah, Ibn Aqil, Ashmuni. Hatam ilmunya saudara, tapi nggak punya ghirah, nggak punya kecemburuan terhadap agama. Apa yang terjadi? Jamid, la syu'ura fi wala ihsas. Dingin saudara, nggak punya perasaan, nggak punya kepekaan. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Yang dipikirkan yang penting dirinya, yang penting aing kaya, yang penting aing punya, yang penting aing punya, yang penting jamaah aing banyak. Islam dihina sabodo teuing, syariat diinjak sabodo teuing, agama Allah dilecehkan sabodo teuing, ulama habaib dilolimi sabodo teuing. Yang penting biarin aing enak, tenang, tentram, duit banyak saudara. Yang model begitu banyak atau tidak? Orang kompak yang model begitu ada atau tidak? Ayah atau loba? Ayah atau loba? Yakin? Betul. Kenapa bisa seperti itu saudara? Karena dia punya ilmu tapi tidak punya ghirah. Punya ilmu saudara, suratul ilmi dia punya, alim, tapi ghirahnya nggak ada saudara. Akhirnya kepedulian terhadap agama nggak ada. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Seperti yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wailun li ummati min ulama'i su' alladzina yattakhiduna hadzal ilma tijaratan yabi'unaha li umara'ihim ma arbahallahu tijaratahum. Celaka umatku kata Rasulullah. Celaka umatku. Celaka dari siapa ya Rasulullah? Min ulama'i su', dari ulama su'. Bagaimana mereka ulama su' ya Rasulullah? Alladzina yattakhiduna hadzal ilma tijaratan yabi'unaha li umara'ihim. Mereka yang menjadikan ilmu ini sebagai tijarah, sebagai barang dagangan. Yabi'unaha, barang dagangan tersebut dijual kepada siapa? Li umara'ihim, kepada umara. Ma'arbahallahu tijaratahum. Allah tak akan jadikan perdagangan mereka perdagangan yang untung. Na'udzubillah min. Jawaban seperti itu banyak atau tidak? Jawab yang jujur, zaman sekarang seperti itu banyak atau tidak? Sekali lagi, kenapa bisa seperti itu saudara? Karena punya ilmu tapi tidak punya ghirah. Ujung-ujungnya jadi apa? Jadi lusus, rampok agama saudara. Betul. Saya punya satu cerita menarik. Al-Imam Tajuddin Abdul Wahab bin Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Ini keluarga usrah Subkiyah, keluarga ulama. Mulai dari anak, bapak, kakek, kibarul ulama di zamannya. Anaknya Tajuddin Abdul Wahab, sahib Jam'ul Jawami', mengkumpulkan usul fikih itu dari banyak sekali kitab, dikumpulkan jadi Jam'ul Jawami' yang mengkombinasikan antara thariqatul fuqaha dan thariqatul mutakallimin. Kitab yang luar biasa. Ayahnya Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki, sahib As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul. Kakeknya Abdul Kafi As-Subki, usrah ulama, keluarga ulama. Mudah-mudahan di santri turun-temurun terus jadi ulama besar insyaallah. Tajuddin Abdul Wahab dalam kitabnya Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra, beliau cerita. Jadi ayah beliau Taqiyuddin As-Subki ini tegas dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Orangnya nggak pakai tendeng aling-aling saudara. Yang hak beliau bilang hak, yang batil beliau bilang batil. Nah, dalam Tabaqat Syafi'iyah Kubra beliau cerita pernah suatu saat ayahnya datang ke amir, ke sultan, ke satu sultan, ke amir. Nah, sultan ini ya ketika didatangin oleh Taqiyuddin Subki orangnya penuh wibawa saudara. Ketika beliau masuk ke sultan, sultannya pakai jubah min harir bitirazin min dahab. Jubahnya dari harir, sutra, bitirazin min dahab, dengan bordiran dari emas.
yang hadir santri kan, betul? Kebanyakan yang hadir santri, betul? Nah, kampungnya udah kampung santri. Saya mau tanya, jubah dari sutra murni buat laki-laki halal atau haram? Haram. Ditambah pakai bordiran dari emas buat laki-laki halal atau haram? Jadi haramnya kuadrat ini saudara. Haram bin haram. Udah pakai sutra, pakai bordirannya dari emas. Imam Subki begitu melihat seperti itu, apakah beliau diam, beliau menjilat? Enggak. Beliau tegur saudara. Giroh beliau menyala ketika itu. Beliau tegur dengan hikmah, dengan santun, dengan cara yang baik, dengan cara yang sangat bijak. Bagaimana cara beliau tegur? Kata beliau, wahai Amir, bukankah di pasar Baghdad ada baju dari suf yang lebih indah kainnya daripada kain sutra ini? Bukankah di pasar Baghdad ada bordiran dari benang yang lebih indah dari bordiran emasmu ini? Kenapa kau tidak ambil yang lebih indah itu? Kenapa kau malah pakai baju yang dari sutra dan bordiran emas ini? Padahal ada yang lebih indah, dan yang ini pun bisa membuat Allah murka. Apa artinya pakaianmu kalau Allah murka kepadamu? Saya mau tanya, cara Imam Subki menasehati indah atau tidak? Bijak atau tidak? Halus atau tidak? Alhamdulillah. Itu Amir karena Imam Subki wibawa luar biasa, ikhlas tulus dalam menasehati. Sang Amir begitu mendengar nasihat tersebut, saudara, bergetar hatinya. Detik itu beliau ikrar, mulai detik ini saya bertobat kepada Allah. Dilempar itu pakaian dari sutra, saudara, dilepas itu pakaian dari sutra dengan bordiran dari emas. Detik ini di tangan Imam Subki saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sampai sini ceritanya bagus atau tidak? Sampai sini bagus atau tidak? Episode belum selesai, saudara. Pulanglah Imam Subki. Datanglah episode kedua. Ulama amplop datang, saudara. Ulama imanuhum fi amplopihim, saudara. Ulama amplop datang, udah baik-baik. Ini Sultan udah melepas pakaiannya dari sutra dengan bordiran dari emas, dilepas, tidak tobat, udah bagus atau tidak? Datang ulama amplop, saudara. Datang ulama amplop. Apa dia katakan? Amir, Sultan, Subki itu bukan mau menasehati kamu. Subki itu mau bikin kamu malu depan rakyatmu. Apa dia katakan? Kamu pakai jubah dari sutra. Emangnya kamu nggak tahu di kitab Fulan, menurut Imam Fulan, laki-laki itu boleh pakai pakaian sutra. Di kitab Fulan, menurut Imam Fulan, laki-laki itu boleh pakai bordiran dari emas. Jadi dari dulu, saudara, yang namanya ulama ulama bagong, itu kalau ngehalalin yang haram, ngeharamin yang halal, pakai kitab, saudara. Jadi jangan kaget kalau di zaman sekarang tahu-tahu ada pemimpin kafir dibela pakai bahsul masail, saudara. Jangan kaget, itu salafnya udah ada zaman dulu. Tahu-tahu ada dukun dari pawang hujan. Kalau pawang hujan yang pakai zikir lain cerita, saudara, itu minta pertolongan Allah. Ini dukun pakai pawang hujan, ditonton internasional. Indonesia bikin ajang lomba dukun dari pawang hujan, ditonton internasional, saudara. Ulama ngecam, tahu-tahu dibela pakai bahsul masail, kiai dukun. Betul. Jangan kaget, saudara, kalau tahu-tahu zaman sekarang ada yang bela kemunkaran, bela kezaliman, pakai kitab. Ini kebiasaan ulama dari zaman itu, saudara. Masya Allah, dibela. Ini Sultan udah rapi, udah dilepas pakaian sutranya, dilepas bordiran dari emasnya, saudara, sudah rapi. Tahu-tahu apa yang terjadi, saudara, dibela. Akhirnya Sultan begitu dengar tersebut, dibilang ada kitab yang memperbolehkan, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Itu Sultan marah. Dia ambil pakaian sutranya, dia pakai lagi, dia gunakan lagi. Mulai detik itu dia boikot Imam Subki, saudara. Saya mau tanya, kelakuan ulama seperti ini yang mengadu domba ulama istiqomah dengan umarok di zaman sekarang ada atau tidak? Ulama kompak ada atau tidak? Kelakuan ulama seperti ini yang memain-mainkan hukum ada atau tidak?
Kelakuan ulama seperti ini yang menghalalkan haram, mengharamkan halal atau tidak? Ada atau tidak? Masya Allah. Makanya Imam Taqiyuddin As-Subki kata Tajuddin, saudara, setelah sebelum menceritakan kisah ini beliau mengatakan apa? Innama yutlifus salatina fasaqatul fuqaha'i. Innama yutlifus salatina fasaqatul fuqaha'i. Yang merusak pejabat, siapa yang merusak pejabat, saudara? Bukan hanya pejabat itu sendiri, saudara. Bukan, tapi yang paling parah dalam merusak pejabat adalah fuqaha fasik. Imam Subki nggak bilang orang bodoh, saudara. Fuqaha, ahli fikih, ahli kitab, tapi fasik, nggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Ilmunya buat dunia, ilmunya buat kepentingan daripada pribadi, ilmunya buat cari kekayaan. Yang seperti ini yang merusak salat ini, saudara. Yang namanya umaro, yang namanya pemimpin, andai kata ulama kompak bersatu menegur kemunkaran, kira-kira mereka berani atau tidak? Nggak berani, saudara. Kalau ulama bersatu kompak menegur kemunkaran, nggak akan berani, saudara. Lihat 212 jutaan orang turun, ribuan ulama turun, saudara, melawan daripada penista agama. Penista agamanya posisinya kuat, dia pejabat, dia didukung banyak pihak, saudara, bahkan didukung oleh pihak-pihak dari kekuasaan ibadah Allah. Hitung-hitungan nggak bakalan masuk penjara. Tapi apa yang terjadi? Gara-gara umat bersatu, gara-gara ulama bersatu, jeblos masuk penjara, saudara. Kenapa bisa terjadi? Karena ulamanya bersatu. Tapi kenapa selanjutnya bisa terjadi kriminalisasi terhadap habaib, kriminalisasi terhadap ulama, kebijakan-kebijakan yang menyimpang daripada syariat yang merugikan umat Islam, saudara? Karena kemunkarannya dibelain ulama, saudara, didukung oleh ulama juga. Yang dijebloskan penjara ulama, yang ngedukung juga ulama. Betul. Yang ditumpahkan darahnya umat Islam, yang ngedukung juga pakai nama ulama. Makanya gak heran kata Imam Subki, innama yutlifus salatin fasaqatul fuqaha. Yang merusak penguasa, siapa yang merusak penguasa? Fuqaha fasik. Bahkan Imam Subki mengatakan apa, saudara? Wala faqihun talih asyaddu ala syaitan ala nas min alfi syaitan. Wala faqihun talih asyaddu ala nas min alfi syaitan. Satu ahli fikih yang talih, yang fasik, asyaddu ala nas, lebih bahaya untuk umat min alfi syaitan, dari 1000 setan, saudara. Ya, etak biangnya bebegik, biangnya bebegik. Betul. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kurang kompak, jelas atau tidak? Kalau begitu ilmu tanpa giroh bahaya atau tidak? Ilmu kalau tanpa kecemburuan terhadap agama bahaya atau tidak? Siap untuk belajar kecemburuan terhadap agama? Siap untuk menanamkan semangat dalam bela agama? Takbir! Sallu ala Nabi. Tapi sebaliknya kata Abu Yasin Muhammad bin Abdul Malik, kama anna al-ghairata wahdaha la tasluh lil qiyadati wal riyadati wal irsyad. Sebagaimana orang kalau hanya modal ghairah saja, modal semangat saja, la tasluh lil qiyadati wal riyadati wal irsyad, enggak layak, enggak pantas untuk memimpin, untuk membimbing umat, saudara, enggak cocok. Karena modal semangat saja tanpa ilmu, tanpa dasar ilmu syariat, yufsidu aktsar mimma yuslih, lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Amal ma'ruf nahi munkar butuh kepada semangat, akan tetapi semangat saja tidak cukup, karena itu merupakan ibadah, juga butuh kepada ilmu. Sebagaimana ada orang sholat butuh ilmu atau tidak? Butuh. Sholat ada rukunnya, betul? Sholat ada syaratnya, betul? Kalau ada orang sholat, rukun syaratnya nggak terpenuhi, sholatnya sah atau tidak? Sah atau batal? Kalau melakukan ibadah fasidah, mendapat pahala atau mendapat dosa? Mendapat pahala atau mendapat dosa? Ibadah tanpa ilmu, dosa, saudara. Selama dia ada kesempatan belajar, tidak belajar, dosa ibadah tanpa ilmu. Begitu juga ibadah-ibadah lainnya. Nah, amar ma'ruf nahi munkar sama, saudara. Imam Ghazali panjang lebar dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kebetulan saudara saya waktu S1 di Al-Ahqaf University
di Al-Ahqaf saya nulis satu kitab tentang amar ma'ruf nahi munkar. Saya neliti dari awal madhab Syafi'i sampai mutaakhirin, ulama-ulama yang nulis tentang amar ma'ruf nahi munkar. Di antaranya yang cukup panjang lebar bicara amar ma'ruf nahi munkar, Al-Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah, wal Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Kemudian juga disebutkan di dalam syarah-syarahnya Minhaj ketika membahas tentang fardu kifayah di awal bab jihad, menjelaskan fardu kifayah. Di antara fardu kifayah amar ma'ruf nahi munkar, di syarahnya Tuhfatul Muhtad, Mughdil Muhtad, kemudian Nihayatul Muhtad, An-Najmul Wahad, dan syarah-syarah Minhaj lainnya. Di situ beserta hasiah-hasiahnya dibahas panjang lebar tentang amar ma'ruf nahi munkar. Tapi setelah saya teliti, saudara, tidak ada ulama madhab Syafi'i yang bicara amar ma'ruf nahi munkar yang lebih lengkap, sistematis, dan gamblang melebihi Imam Ghazali, saudara. Panjang lebar di Ihya, sistematis. Ihya Ulumuddin bukan cuma urusan hati aja, saudara. Bukan cuma urusan hati doang Ihya Ulumuddin. Bukan cuma urusan bagaimana mujahadatun nafas, enggak. Banyak, al-ihya fihil haya, ada segala sesuatu di Ihya Ulumuddin. Di antaranya amar ma'ruf nahi munkar. Sampai kalau mau cari ibarat cikal bakal tentang dalilnya demonstrasi adanya di Ihya, saudara. Silakan kau buka Ihya Ulumuddin. Salah satu tahapan amar ma'ruf nahi munkar, Masya Allah, butuh ilmu. Ada syaratnya, ada rukunnya, ada adab-adabnya, ada marahil, ada tingkatan-tingkatannya. Kalau dilakukan tanpa ilmu, bukan dapat pahala, tapi dosa. Bukan memperbaiki, tapi merusak, saudara, betul. Kenapa terjadi itu? Ada orang-orang yang direkrut oleh oknum-oknum teroris, saudara. Direkrut, akhirnya di Indonesia sembarangan dia pasang bom bunuh diri, dia ledakkan dirinya di gereja, dia ledakkan dirinya di tempat ramai. Saudara, kenapa? Karena dia punya semangat tapi nggak punya ilmu. Akhirnya dibodohi oleh kaum takfiri yang mengkafirkan sama muslim, digunakan untuk mengebom daripada gereja-gereja di tempat damai. Padahal Nabi Muhammad SAW ketika perang Mu'tah, ketika perang Mu'tah, Rasulullah kirim pasukan. Sebelum Rasulullah kirim pasukan, apa pesan Nabi, saudara? Ini mau perang. Ini mau perang besar, saudara. Apa pesan Nabi? Untuk mereka, kata Nabi SAW, perempuan-perempuan mereka jangan diganggu, anak-anak mereka jangan diganggu, orang-orang tua jangan diganggu, rumah-rumah ibadah mereka jangan diganggu, kata Nabi. Pohon-pohon mereka jangan diganggu. Saudara, kalau dalam perang saja rumah ibadah mereka tidak boleh diganggu, bagaimana dalam keadaan damai? Kalau ada yang bom di Indonesia, rumah ibadah non-muslim di tempat damai, bukan jihad tapi jahat, bukan syahid tapi sahid, saudara. Betul. Kenapa ada orang-orang yang direkrut jadi teroris dan lain sebagainya, saudara? Itu karena punya semangat tapi nggak punya ilmu, saudara. Punya gila, dia punya semangat, dia punya keinginan untuk berjuang, untuk berkorban, tapi nggak punya ilmu, ibadah. Akhirnya direkrut, dimanfaatkan oleh kaum takfiri yang gampang mengkafirkan sama muslim. Ma ba'da takfir illa tafjir. Kalau sudah mengkafirkan sama muslim, membid'ah-bid'ahkan sama muslim, menuding-nuding sama muslim, dianggap sebagai syirik gara-gara cuma ibadah masalah khilafiyah, saudara, ujung-ujungnya tafjir, ujung-ujungnya ngebom, menghalalkan darah. Na'udzubillah, amin. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Orang punya semangat tapi nggak punya ilmu, fakidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya bagaimana mau memberikan, saudara? Bagaimana mau memberikan? Dia nggak punya. Apa yang mau diberikan? Orang berdakwah ngajak ke jalan Allah, dia sendiri nggak tahu jalan Allah. Orang nggak punya beras, bisa ngasih beras atau tidak? Nggak bisa. Nggak punya uang, bisa ngasih uang atau tidak? Fakidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya, dia tidak akan bisa memberikan. Bagaimana dia mau ngajak orang ke jalan Allah? Bagaimana kalau dia mau berjuang tanpa ilmu? Bahkan Imam besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab bersama orang-orang yang bersama beliau mempopulerkan istilah ikut komando ulama. Ikut komando ulama. Artinya ikut komando ulama bukan ulama gila penghormatan, bukan ulama pengen diputuskan, bukan ulama berharap pengen punya banyak pengikut, bukan. Artinya apa ikut komando ulama? Orang awam kalau berjuang jangan sendiri-sendiri.
khawatir perjuangannya nggak pakai dasar ilmu, ikut arahan ulama kita yang tahu kapan harus lembut, kapan harus tegas, kapan harus keras, kapan harus santun, kapan harus maju, kapan harus mundur. Kalau ikut komando ulama, man qallada aliman laqiyallahu saliman. Siapa yang ikut ulama, insya Allah selamat dunia akhiratnya. Amin, amin ya rabbal. Sekali lagi sampai sini kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu ilmu tanpa ghirah bahaya atau tidak? Sebaliknya ghirah tanpa ilmu bahaya atau tidak? Rusak atau tidak? Siap ikut ulama, siap ikut ulama yang punya semangat berjuang, siap ikut ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, siap ikut para ulama yang membela agamanya, siap ikut ulama yang memikirkan nasib umat Nabi Muhammad, siap berjuang bersama mereka. Semua pandai gelang angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti kalau ikut ulama di penjara, sabodo teuing, nanti ditangkap, nanti dianggap kolot, sabodo teuing, nanti diasingkan. Siap berjuang bersama ulama, siap berada di barisannya ulama. Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Karenanya saudara, mari kita contoh bagaimana ulama-ulama kita terdahulu. Mari kita contoh bagaimana Abuya Bustami santri. Beliau bukan hanya alim tapi punya ghirah, saudara. Mari kita contoh ulama terdahulu, saudara. Jangankan urusan halal haram, urusan sunnah saja mereka beri perhatian, saudara. Urusan adat saja mereka beri perhatian. Mari kita contoh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau bukan hanya alim tapi ghayyur, saudara. Beliau bukan hanya ulama, beliau bukan hanya muhaddits, beliau bukan hanya faqih. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tapi ghayyur, bercemburu terhadap agamanya, saudara. Apa buktinya? Lihat kitab-kitabnya. Jangan ikut mengaku pengikut Kiai Hasyim Asy'ari tapi yang ngikutin kitab Kiai Hasyim Asy'ari, betul? Lihat kitabnya Kiai Hasyim. Di dalam salah satu kitab Kiai Hasyim Asy'ari mengingatkan, jangan sampai kalian fanatik kelompok, fanatik golongan, fanatik urusan fikih, tidak menghormati orang yang berbeda pendapat, saudara, dalam masalah fikih yang mu'tabar, yang dianggap. Jangan fanatik seperti itu, kata beliau. Akan tetapi ijtahidu, bersungguh-sungguhlah birati mantu'an Al-Quran. Oh, kamakal, saya lupa persisnya kata-katanya. Intinya maknanya, saudara, bersungguh-sungguhlah di dalam berjuang melawan mereka yang menyerang Al-Quran, yang menyerang muslimin. Karena orang-orang kufar telah mengisi negeri kita, saudara. Telah banyak di negeri kita. Jihad melawan mereka hukumnya wajib, saudara. Saya mau tanya, kira-kira Kiai Hasyim Asy'ari seperti ini, kira-kira semangat beliau tinggi atau tidak? Semangat beliau tinggi atau tidak? Kalau orang tidak punya ghirah, tidak akan bicara seperti ini, saudara. Kiai Hasyim Asy'ari punya kitab, judulnya Tanbihat Wajibat liman yasna'ul maulid bil munkarat. Peringatan-peringatan yang wajib bagi mereka yang bikin maulid tapi dicampur dengan kemunkaran. Maulid bagus, tapi ikhtilat antara laki-laki dan perempuan yang tidak mahram tidak bagus. Maulid bagus, tapi ngundang maulid tapi ngundangnya dangdut, bagus atau tidak? Itu sama saja wudhu pakai air kencing, saudara. Maulid ngundang dangdut sama saja wudhu pakai air kencing. Suci atau najis? Suci atau najis? Bukannya dapat pahala, malah dapat Syekh Hasyim Asy'ari sampai tulis kitab, satu kitab full, dita'liq dan dihasiahkan oleh salah satu pengajar di pondok pesantren Markas Syariah, yaitu Kiai Haji Syekh Asep Jalani, menjadi ta'liqat al-wadihat ala tanbihat al-wajibat, atau kama qala, anda lupa judulnya ta'liqat al-wadihat kalau tidak salah. Nah, panjang lebar. Kenapa sampai seperti itu, saudara? Karena beliau bukan hanya berilmu tapi punya nggak rela kalau sampai maulid dikotori dengan kesehatan, saudara. Nggak sampai situ. Kalau mau lihat ghirahnya Kiai Hasyim Asy'ari, mari kita lihat, saudara, bagaimana ketika Belanda ingin kembali ke Indonesia setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya di 17 Agustus 1945. Indonesia baru proklamirkan kemerdekaan, tahu-tahu Belanda mau balik lagi sama Inggris, saudara.
pengen kembali jajah Indonesia. Belanda ini kuat saat itu, saudara. Belanda pengalaman perang dunia, Inggris pengalaman perang dunia, persenjataannya saat itu udah canggih, persenjataannya waktu itu udah hebat. Dia pengen balik lagi ke Indonesia, dia pengen jajah Indonesia yang baru merdeka. Indonesia saat itu belum punya persenjataan lengkap. Indonesia angkatan bersenjatanya belum kuat saat itu, saudara. Indonesia baru merdeka. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Kiai Haji Hasyim Asy'ari kumpulkan ulama-ulama, dia buat resolusi jihad. Apa isinya resolusi jihad, saudara? Menyatakan bahwasanya membela kemerdekaan Indonesia saat itu dari penjajahan kufar, hukumnya adalah wajib, saudara. Hukumnya adalah jihad yang wajib, dan siapapun yang meninggal dunia karena mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan kufar, maka mati syahid, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah Kiai Hasyim Asy'ari bikin fatwa itu, resolusi jihad, saudara, disebarkan itu, rame-rame santri, kiai, habaib, ustadz, umat Islam turun di Surabaya. Terjadi pertempuran melawan Inggris, melawan Belanda. Begitu terjadi pertempuran besar-besaran berhari-hari, apa yang terjadi? Umat Islam dengan bambu runcingnya diberikan kemenangan. Indonesia berhasil jaga kemerdekaannya. Belanda dan Inggris kabur tonggang-langgang dari Indonesia, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara, saya mau tanya, kalau Kiai Hasyim hanya punya ilmu saja, nggak punya ghirah, kira-kira berani nggak mengeluarkan fatwa seperti ini, saudara? Jawab yang kompak, berani atau tidak? Berani atau tidak? Kenapa beliau berani mengeluarkan fatwa seperti itu? Karena beliau bukan hanya punya ilmu, tapi punya ghirah, saudara. Nggak rela bangsa ini dijajah oleh orang-orang kafir yang kembali datang ke Indonesia, saudara. Kalau nggak punya ghirah, punya ilmu doang, kebanyakan mikir, pasti bakalan mikir, waduh, ini kalau ngeluarin fatwa ini nih, kalau kita menang, kalau kita salah, kalau kita kalah, yang dicari Belanda pertama saya, yang dicari Inggris pertama saya. Oh, bisa dihukum mati saya nanti, bisa dibunuh saya nanti. Betul betul. Itu kalau cuma punya ilmu, nggak punya ghirah. Punya ilmu, punya ghirah, nggak peduli. Mau saya dibunuh kek, mau saya dicari Belanda kek, mau saya dicari Inggris kek, Indonesia yang mayoritas Muslim tidak boleh dijajah lagi oleh Belanda dan Inggris kafir. Betul betul. Betul betul. Dulu pendahulu ketika si Mas Ali perang lawan kafir, tahu-tahunya sekarang ada orang-orang yang nyebut kafir aja kagak boleh, saudara. Masya Allah, innalillahi. Masya Allah, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sekali lagi saya mau tanya, kalau begitu ilmu tanpa ghirah bahaya atau tidak? Sebaliknya, ghirah tanpa ilmu bahaya atau tidak? Ilmu harus disatukan dengan ghirah, betul? Orang yang berilmu mesti punya ghirah, betul? Sebaliknya, orang yang punya ghirah semangat mesti punya ilmu, betul? Makanya kita ingatkan pesantren-pesantren, kita ingatkan madrasah-madrasah, kita ingatkan majelis-majelis ta'lim, jangan hanya mencetak orang yang ahli kitab, tapi didik juga anak murid kita untuk peduli terhadap agama, saudara, untuk peduli terhadap umat, untuk mikirkan bagaimana caranya umat selamat, untuk mikirkan bagaimana caranya umat diajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya cetak yang berilmu, tapi cetak juga yang punya ghirah. Begitu juga sebaliknya, kita ingatkan ormas-ormas, kita ingatkan LSM-LSM, kita ingatkan pemuda-pemuda, jangan hanya modal semangat, akan tetapi duduk bersama ulama, ngaji bersama ulama, ambil ilmunya ulama, dan ikut arahannya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kira-kira sekali lagi sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Siap ikuti ulama yang punya ghirah, siap berjuang bersama ulama yang punya ghirah. Takbir. Sallu ala nabi. Jam 12 lewat ini. Jam 12 lewat 10. Kira-kira lanjut apa jangan? Saya mau lanjut, takutnya udah banyak yang lapar. Masih ada dikit lagi sih pembahasan, lanjut apa jangan ini? Masih semangat? Yakin? Yang semangat, yang kepanasan. Kepanasan ini bukan zahir, tapi kepanasan batin. Gak apa-apa, emang pahit. Yang namanya obat itu pahit, betul? Nah, yang namanya salep itu, minyak itu kalau ditaruh di luka panas atau tidak? Panas, berarti obatnya bekerja. Alhamdulillah. Saudara, kemudian yang kedua, sebelum terakhir, yang kedua,
yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Habail kiram, beberapa saat lalu kita baru saja dikagetkan dengan ketika suasana Syawal, suasana Lebaran. Ada satu orang punya media besar, pengikutnya belasan juta, yang nonton jutaan di YouTube. Dia tampilkan di medianya, saudara, sepasang gay, laki sama laki, pasangan gay, suami istri tapi laki sama laki. Di channel YouTube-nya diwawancarai seolah-olah itu adalah hal yang wajar dan biasa, saudara. Saya mau tanya, kira-kira seperti ini biadab atau tidak? Di Indonesia melakukan seperti ini biadab atau tidak? Akhirnya setelah banyak pihak protes, setelah banyak pihak marah, konten tersebut akhirnya dihapus. Tapi tetap, saudara, seakan-akan nggak merasa bersalah dan mempertanyakan salahnya di mana. Inna lillahi. Bahkan sampai di situ, saudara, nggak lama setelah itu kita dikagetkan di Jakarta kedutaan besar Inggris yang merupakan representasi resmi negara Inggris di Indonesia, saudara, tanpa malu terhadap umat Islam dan rakyat Indonesia, tanpa malu mengibarkan bendera LGBT di halamannya di Jakarta, saudara. Tahu LGBT? Tahu LGBT? Ini banyak yang nggak tahu LGBT. Saya jelasin. Araftu syarra li syarr walakin litawaqqih. Faman lam ya'rifi syarra minal khairi waqa'a fih. Kita tahu keburukan bukan buat melakukan keburukan, tapi buat menghindari keburukan. Karena orang yang waman lam ya'rifi syarra minal khairi waqa'a fih, orang yang tidak tahu mana baik mana buruk, dia akan jatuh di dalam keburukan, saudara. LGBT apa? LGBT itu singkatan, Pak. Ini bahaya di dunia internasional sekarang udah nganggap hal yang wajar. LGBT itu singkatan. L artinya lesbi. Lesbi itu, mohon maaf, perempuan sama perempuan. Jeruk ketemu jeruk, saudara. G, gay. Gay artinya tulisannya gay. G, gay. Gay itu, mohon maaf, homo, laki sama laki. Na'udzubillah min. B, bisex. Apa artinya bisex, saudara? Laki-laki ini misalkan, dia bisa sama laki, bisa sama perempuan juga. Maju kena, mundur kena, saudara. T, transgender. Apa artinya transgender? Transgender itu ganti-ganti kelamin. Paginya tono, malamnya tini, saudara. LGBT. Habib memang ada yang model begitu. Saya juga awalnya heran, Pak. Saya pikir masa ada sih yang seperti itu. Ayam aja, ayam. Apa bahasa Bantennya ayam? Kotok. Oh, pantes. Saya masih kecil dengar ada orang ngomong, lihat jangan diinjak, ada tai kotok katanya. Kotok artinya ayam. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih ilmunya. Kotok. Oh, kotok ya. Kotok jantan, mau nggak sama kotok jantan juga? Maunya sama kotok betina. Kambing, apa bahasa gantengnya kambing? Mbe jantan, mau sama mbe jantan. Maunya sama mbe, kecuali kalau yang singit, saudara. Itu binatang, mohon maaf, anjing kalau bahasa gantengnya anjing. Hah? Tetap mau nggak sesama jantan? Mau nggak? Maunya sama betina. Nah, ini manusia punya akal. Laki sama laki, perempuan sama perempuan, lebih kotok dari kotok, lebih embek dari embek, lebih anjing dari. Stop, lu semangat banget loh di bawahnya. Jangan-jangan ini yang Allah maksud, ulaika kal an'am bal hum adall, lebih jelek dari binatang, saudara. Masya Allah, guru saya dulu Sultanul Ulama Al-Allamah Al-Habib Salih bin Abdullah bin Umar Asy-Syatibi. Guru saya, gurunya Imam besar Mbah Habib Rizik Syihab. Saudara, beliau di Tarim Hadramut Yaman. Itu silahkan Anda tanya murid-muridnya yang ngalamin, saudara. Itu hampir di setiap momen-momen besar, acara-acara besar.
Kalau beliau ceramah pasti diselipi urusan bahayanya amal kaum Lut. Diselipin tuh di momen-momen besar. Hampir setiap acara saudara. Diselipin bahas tentang bahayanya amal kaum Lut. Kaum Lut yang melakukan laki dengan laki, perempuan-perempuan, sampai Allah turunkan batu dari langit saudara, hancur habis kaum Lut saudara. Sampai mohon maaf ada salah satu teman saya yang seperti ingkar. Ini apa sih guru kita Habib Salim? Kok sedikit bahas bahaya amal kaum Lut? Apa nggak berlebihan? Emang ada orang seperti itu? Sudahlah, ternyata dia wali min auliyaillah. Pandangannya jauh, bukan hanya lokal, tapi internasional saudara. Saat ini di dunia barat LGBT dianggap biasa, LGBT dianggap wajar, LGBT dianggap hak asasi manusia. Justru yang nolak dianggap kolot saudara. Saya mau tanya, edan atau tidak? Edan atau tidak? Inggris terang-terangan dukung sampai mengibarkan di Indonesia saudara. Di Jerman laki sama laki kalau nikah dapat buku nikah. Saya bayanginnya aja udah kagak sanggup. Jenggot sama jenggot ketemu. Jenggot sama jenggot saudara. Buku nikah. Produk-produk besar mempromosikan LGBT terang-terangan, gelontorkan dana besar-besaran saudara. Bahkan sepak bola yang merupakan konsumsi internasional, sepak bola for all, nggak boleh ada unsur politik di dalamnya, nggak boleh ada unsur-unsur lain, konsumsi internasional, ikut-ikutan mempromosikan LGBT saudara. Itu dalam satu waktu di sepak bola itu ya, pemain-pemainnya pakai ban kapten warna pelangi, kemudian di sudut lapangan pakai bendera pelangi. Itu adalah simbol dukungan LGBT saudara. Saya sebagai penggemar sepak bola kecewa saudara. Karena kebetulan saya Madridista, pendukung Real Madrid. Kemarin baru menang 1-0 lawan Liverpool. Saya kecewa. Sebagai penggemar sepak bola saya kecewa saudara. Masya Allah, sepak bola yang konsumsi publik internasional dukung, internasional nonton, olahraga paling banyak penggemar di dunia, terang-terangan dukung LGBT, biadab saudara. Jadi nggak main-main Pak. Ini urusan LGBT bukan urusan omong kosong, bukan urusan hayal, bukan membesar-besarkan hak kecil, bukan. Ini didukung dunia barat, didukung internasional, bahkan didukung berbagai negara-negara barat saudara. Makanya kita di Indonesia sedikit kita lengah saudara. Ada pejabat-pejabat yang membocorkan bahwasanya ada upaya-upaya dari luar negeri untuk mengkampanyekan LGBT di Indonesia. Dan komunitas-komunitas LGBT di Indonesia saat ini sudah mulai banyak saudara. Ada yang melakukan investigasi. Ternyata di grup-grup di Facebook, di grup-grup di media sosial, ada yang punya komunitas-komunitas daripada LGBT saudara. Ini hati-hati, ini bukan sembarangan. Kalau kita lengah, kalau kita sampai diam saudara, besok anak cucu kita jadi taruhannya saudara. Anak cucu kita jadi taruhannya saudara. LGBT itu penyakit, harus disembuhkan, diberantas, bukan dimaklumi saudara, betul. Kalau kata guru saya, orang kena penyakit LGBT itu, kalau yang hari ini fa'il dia akan jadi maf'ul. Yang hari ini fa'il, maf'ul, besok akan naik makom jadi naibul fa'il saudara. Setelah jadi naibul fa'il, besoknya dia akan jadi fa'il. Terus seperti itu saudara. Lingkaran setan harus diputus, harus dicegah. Masya Allah saudara. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Kira-kira kalau sampai ada yang coba-coba berani mempromosikan LGBT di Indonesia, diamkan atau lawan? Kurang kompak, kurang semangat, diamkan atau lawan? Kurang keras, diamkan atau lawan? Kalau sampai ada yang mengkampanyekan LGBT di Indonesia, diamkan atau lawan? Kalau suatu saat tahu-tahu ada politisi yang mendukung LGBT, diamkan atau tenggelamkan? Diamkan atau tenggelamkan? Kalau suatu saat tahu-tahu ada partai yang dukung LGBT, diamkan atau bubarkan? Diamkan atau bubarkan? Siap jaga Indonesia, siap jaga umat Islam, siap jaga akhlak bangsa, siap jaga NKRI. Takbir. Sallu ala Nabi. Makanya terakhir nih, sebelum nanti masuk yang terakhir, saya mau baca pantun.
Orang Pandeglang demen pantun apa enggak? Hah? Saya mau baca pantun. Mau dengar pantun? Ini pantun yang nulis imam besar. Judulnya pantun anti LGBT. Siap baca pantun? Tapi saya mau orang Pandeglang jawabnya yang kompak. Bisa jawabnya? Hah? Bisa. Bagaimana jawabnya? Cakep dong. Bagaimana jawabnya? Mau bunuh. Waduh, ekstrim banget deh. Bagaimana jawabnya? Caga. Bagaimana jawabnya? Kurang semangat. Yang nggak jawab jangan-jangan dukung LGBT dah. Bercanda. Jawabnya bagaimana? Kurang kompak. Caga. Tapi jangan muncrat ya. Coba saya tes dulu. Belajar Alfiah di Pandeglang. Caga. Bisa ya? Jadi pertama, kedua, ketiga jawabnya cakep. Kalau yang terakhir jangan jawab cakep, bebas itu, ekspresikan masing-masing. Yang penting berakhlak dan beradab. Setuju? Setuju? Coba saya mau dengar jawabannya. Saya mau dengar yang kompak. Nah, itu hilang tuh pantun tuh. Begini nih, HP kalau rusak LGBT disuruh hilang, saudara. Insya Allah. Nah, ini dia nih. Kancing rusak ganti peniti. Kurang semangat. Kancing rusak ganti peniti. Ambil cawan isi air putih. Akhlak rusak jadi LGBT. Siangnya wawan, malamnya wapi. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada lagi satu pantun, mau dengar? Mau dengar? Duduk makan di siang bolong sambil santap si kue pancong. Ada perawan pakai kaos oblong mau dilamar, ternyata bencong. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Ada lagi satu pantun, mau dengar? Mau dengar? Betul. Makan agar di tengah pasar, beli pengki satu kodian, badan kekar ototnya besar, dikira laki, ternyata banci jadi-jadian. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Makanya sekali lagi, kalau ada yang coba-coba promosikan LGBT di Indonesia, diamkan atau lawan? Kalau ada yang coba-coba promosi LGBT di Indonesia, diamkan atau lawan? Kalau yang ada coba-coba bela LGBT di Indonesia, diamkan atau lawan? Siap jaga NKRI, siap jaga Indonesia, siap perjuangkan Indonesia, siap jaga akhlak bangsa. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Yang terakhir sebagai penutup. Alhamdulillah. Kurang lebih 4 atau 5 bulanan lalu saya baru saja lulus dari pondok pesantren Mabes Polri. Ada yang mau di sini mondok di Mabes Polri? Atau kalau nggak di Mabes, di Polda aja yang lebih dekat mau? Masya Allah, penjara. Nah, jadi yang ceramah di depan Anda semua adalah napi, narapidana. Nyesal nggak sih santri yang ceramah napi deh? Nyesal atau tidak? Yakin? Betul? Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan kita di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Saudara, saya keluar penjara di satu sisi senang, manusiawi, karena bebas, bisa menghirup udara bebas. Tapi di sisi lain saya sedih. Kenapa saya sedih, saudara? Karena separuh jiwa saya masih ada di dalam Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, saudara. Saya selama 1 tahun sekamar bersama beliau. Saya tahu betul bagaimana beliau, saudara. Saya tahu betul. Dari awal saya berjuang, bahkan dari sebelum saya nikah, dari saya masih kecil. Kebetulan almarhum ayah saya memang bukan kiai. Almarhum ayah saya memang bukan ulama, bukan ahli kitab. Tapi beliau dari saya masih kecil, alhamdulillah beliau komandan pertama Laskar Khusus Front Pembela Islam. Rahimahullah rahmatal abrar. Mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya untuk beliau. Mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya untuk beliau, insyaallah. Amin ya rabbal
alamin. Saya diajak sama beliau ke ngaji di Imam Besar. Saya ditunjukin bagaimana perjuangan Imam Besar. Saya tahu persis beliau, saudara. Kalau beliau mau kaya dari dulu sudah ancang-ancang kaki, sudah bisa tidur di atas duit, saudara. Kalau beliau mau kaya sudah bisa tidur di atas duit, saudara. Dituduh, difitnah, pengen menggulingkan pemerintah, pengen menggulingkan negara, saudara. Masya Allah. Kalau beliau mau jadi pejabat dari itu, saya tahu beliau. Jangankan jadi pejabat, mimpinya aja buat jadi pejabat nggak ada, saudara. Cita-cita beliau di masa tua sederhana, simpel. Beliau bisa ngajar umat, bisa ngajar santri, gitu doang cita-cita beliau. Bisa nulis kitab, ngajar umat, ngajar santri, selesai. Nggak muluk-muluk. Cita-cita beliau cuma pengen lihat bangsa Indonesia akhlaknya baik. Saudara. Tapi kenapa beliau milih perjuangan yang begitu penuh lika-liku? Kalau mau hidup enak bisa. Kenapa milih perjuangan yang begitu penuh lika-liku? Penuh tantangan, penuh rintangan, saudara. Kenapa beliau milih demikian? Karena tidak lain dan tidak bukan. Beliau pengen bangsa Indonesia akhlaknya selamat, saudara. Evolusi akhlaknya selamat. Selamat dari prostitusi, selamat dari pacuan, selamat dari pornografi, selamat dari pornoaksi, selamat dari narkoba, selamat dari minuman keras, selamat dari narkotika, selamat dari Ahmadiyah, selamat dari aliran sesat, selamat dari Rafidhah, selamat dari takfiriyah, selamat dari liberal, selamat dari sebagai keburukan, saudara, betul. Saya mau tanya, apa yang saya sampaikan fakta atau dusta? Kurang kompak, fakta atau dusta? Anda jadi saksi yang saya sampaikan fakta atau dusta? Kalau begitu saya mau tanya, beliau di penjara pantas atau tidak? Kurang kompak, pantas atau tidak? Beliau di penjara layak atau tidak? Beliau di penjara cocok atau tidak? Di mata Anda beliau penjahat atau pahlawan? Aparat, dengarkan, di mata Anda beliau penjahat atau pahlawan? Di mata Anda beliau berdosa atau berjasa? Kalau begitu di penjara pantas atau tidak? Layak atau tidak? Masya Allah. Makanya jangan berhenti, saudara. Terus berdoa, berjuang. Sihamul layl la tukhti walakin laha amadun walil amadin qidau. Sihamul layl, panah-panah yang ditembakkan di malam hari, panah-panah doa. Yaitu doa, panah-panah yang ditembakkan di malam hari. Yaitu doa, saudara, la tukhti, nggak akan pernah meleset. Walakin laha amadun, hanya saja untuk sampai butuh waktu. Walil amadin qidau, dan waktunya pasti akan tiba, saudara. Makanya jangan berhenti, terus berjuang, terus berdoa. Yang punya harta berjuang dengan hartanya, yang punya jabatan berjuang dengan jabatannya, yang punya popularitas berjuang dengan popularitasnya, yang punya ilmu berjuang dengan ilmunya, yang punya murid berjuang dengan muridnya, yang punya majelis berjuang dengan majelisnya, yang punya pesantren berjuang dengan pesantrennya. Jangan pernah berhenti sampai kapanpun, saudara. Perjuangan tidak boleh berhenti. Apapun yang terjadi, dicaci, dimaki, dihina, dipenjara, dibunuh sekalipun, tidak boleh berhenti sampai tetes darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mau tanya sekali, umat Islam siap bersatu? Pandai bilang siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap jaga NKRI, siap jaga para ulama, siap ikut komando ulama, siap jaga Pancasila. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Makanya terakhir mari sama-sama kita baca shalawat Badar. Dilanjutkan dengan shalawat Nariyah. Shalawat Nariyah ini luar biasa, saudara. Sebagai oleh-oleh, sebelum kita tutup acara, sebagai oleh-oleh, sebetulnya nggak pantas, tapi raghbatan fil khair, supaya kita nyambung, supaya kita terus ada ikatan batin, mudah-mudahan di dunia wal akhirah. Maha baginda Nabi Muhammad SAW. Saya mendapat ijazah shalawat Nariyah dari guru saya al-allamah al-mufassir al-doktor Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki. Saya dapat ijazah dari beliau dan juga dari guru-guru saya yang lain, dari berbagai guru saya lainnya. Shalawat Nariyah ini luar biasa, saudara. Tawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkat Rasulullah alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfarju bihil qura wa tuqda bihil hawaij, dikabulkan hajat-hajat, menghilangkan kesulitan-kesulitan. Ya, al-'uqad terlepas, itu ikatan, uqad ini apa? Kalau orang susah ngomong itu disebut 'uqdah dalam bahasa Arab. Anak kecil sudah umur 4 tahun belum bisa ngomong, itu disebut 'uqdah, seolah-olah ada ikatan di situ. Terlepas ikatan tersebut. Wa tuqda bil hawdunalu bihir raqaiq wa husnul khawatir, terus tasawwur gamam wajib karim, tawassul kepada baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana cara ngamalkannya, Habib?
Kalau yang khusus kalau ada hajat yang mendesak, hajat yang darurah, kita butuh riyadhah, butuh salawat tawassul Rasulullah SAW, ada hajat yang mendesak, baca 4.444 kali. Berapa kali? 4.444 kali. Itu kalau mendesak, ada hajat yang mendesak, saudara. Banyak Habib, kalau sudah mendesak nggak berasa segitu, saudara. Kalau udah mendesak nggak berasa seperti itu. Tapi kalau buat sehari-hari diamalkan, setiap malam 12 kali. Setiap malam berapa? 12 kali. Mau ba'dal maghrib boleh, ba'dal isya boleh, sebelum tidur boleh, sebelum tahajud boleh. Pokoknya setiap malam berapa kali? 12. Insyaallah berkat Rasulullah SAW, Allah mudahkan urusan kita, Allah kabul hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan kita diberikan kehidupan yang baik di dunia wal akhirah. Nah, ini saya ijazahkan sebagaimana saya terima dari guru saya Al-Allamah Abuya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani dari Makkah Al-Mukarramah. Semuanya katakan qabiltul ijazah. Qabiltul ijazah. Nah, mari sama-sama kita baca shalawat badar, dilanjutkan shalawat nariyah, nanti dilanjutkan mars aksi bela Islam, supaya kita mendapatkan rahmat Allah dan untuk kembali membangkitkan semangat juang kita yang kemarin sudah mulai pupus sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam berjuang. Insya. Ayo sama-sama semuanya. Salatullah ya Rasulullah. Wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Khud bi aidina qallat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habib. Angkat tangan semua, minta sama Allah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah assalamu alayka ya Rasulullah. Allah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah min al-afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah min al-afati wan nikmah. Allah wa min hammin wa min bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Allah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya ilahi salimil ummah ya Rabbi wan nikmah. Ilahi salimil ummah min al-afati wan nikmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah wassalamu alayka ya Rasulullah. Salatullah salamullah ala yasin habibi. Salawat nariyah, pasang hatinya. Allahumma
salli salah, sambungkan ke baginda Rasulullah. Wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-qadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul وعلى آله وصحبه في كل لمحة الله ونفس بعدد كل معلوم الله اللهم. Sekali lagi semua atasan hatinya minta hajat-hajat kita kepada Allah berkat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan berkat Rasulullah imam besar kita dibebaskan oleh Allah, Indonesia dijaga oleh Allah, umat Islam dimenangkan oleh Allah. Dan halo 6 syuhada Allah terima sebagai syuhada. Siapapun yang ikut andil membunuh muslim bighairi haq dihancurkan oleh Allah. Wa tunalu wa husnul wa yustasqal Allah biwajhil karim alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. اللهم صل على محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل احدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اصلح ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح دنيانا التي فيها معاشنا واصلح اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اهلك اليهود والنصارى والكفرة والشيوعية والظلمة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة امورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك وادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أحينا على لا إله إلا الله. اللهم أحينا على لا إله إلا الله وحققنا بحقائقها وارزقنا أسرارها واجعلنا من خواص أهلها وأوامتنا على لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت بها نبعث إن شاء الله تعالى من الأمين ثم نهدي ثواب ذلك إلى حضرة شيخنا وصاحب الحول الشيخ أبو يحيى حجي بسطامي من يسودا وإلى الوالد عبد الرحمن بن العطاس وجميع